Haleluya Tuhan. Kami datang saat pagi hari ini, bawa kerinduan kami Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu Yesus. Sebab hanya Engkau Allah yang layak terima segala hormat kami, segala pujian kami. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Haleluya. Yesus. Haleluya. Ya Tuhan. Mari cepat Tuhan angkat suara-Mu pagi ini. Tuhan rindu mendengar suara-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Sungguh Engkau penolong kami yang sangat setia, yang sudah terbukti. Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menjaga kami, Engkau yang menyertai kami, Engkau yang menuntun kami. Hingga siang ini Tuhan kami di bait-Mu, menikmati Engkau. Biar setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu. Hati kami siap, kami rindu firman, kami rindu nasihat, kami rindu pengajaran. Dan berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami siap terima firman. Haleluya. Semua umat Tuhan yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita akan belajar firman
dari kitab Markus pasal 16. Alkitab menyatakan bahwa dia mati, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang mati. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kalau dia Allah yang mati, saya pastikan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kita tahu bahwa dia Allah yang hidup, maka dia bisa berbuat apa-apa. Sebab itu kita melihat Markus 16 berkata demikian. Setelah lewat hari Sabat. Kalau saya tanya saudara, hari Sabat hari apa? Hari Sabtu. Setelah lewat hari Sabat. Nah, kalau bicara lewat hari Sabat, maka hari itu adalah hari Minggu. Betul? Sabat Sabtu. Setelah lewat hari Sabat berarti Minggu. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk apa? Pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Budaya orang ke kuburan, dan mereka bawa biasanya kembang, rempah-rempah. Saya mau katakan, apa yang terjadi di hari-hari ini kalau ada anak Tuhan pergi ke kuburan membawa hal yang sama, itu diawali dari Markus 16. Dan Injil yang lain juga menuliskan hal yang sama. Ketika mereka pergi ke kuburan, mereka membawa rempah-rempah. 2. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu. Saya ulang. Pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu. Saya mau tanya di ayat yang kedua, hari apa itu? Hari apa itu saudara? Minggu. Hari pertama di ayat yang kedua dikatakan hari pertama minggu itu. Dari ayat 1 dijelaskan di ayat kedua, maka hari yang dimaksud adalah hari Minggu. Setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Saudara, pertanyaan di ayat yang ketiga ini menunjukkan bahwa mereka belum tahu Yesus bangkit. Mereka bertanya satu dengan yang lain. Karena pada waktu Yesus dikubur, Alkitab menjelaskan bahwa kubur Yesus ada batu besar yang ditaruh untuk apa? Menutupi kubur Tuhan. Sehingga untuk mengangkat batu itu ada persoalan. Lalu ada pertanyaan, mereka bertanya, kira-kira kalau kita pergi ke kubur dan ingin melihat jenazahnya Yesus, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Saat itu mereka berpikir bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka pergi ke kubur hanya berpikir mereka akan menemukan ada jenazah Yesus, ada mayat Yesus, ada kuburan Yesus. Dan mereka tidak berpikir akan ada kebangkitan, karena mereka berkata bahwa untuk menggulingkan batu itu ada persoalan. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu dikatakan apa? Sudah terguling. Pertanyaan di ayat yang ketiga, ketika mereka bertanya kira-kira siapa yang akan menggulingkan batu, terjawab di ayat yang keempat bahwa ternyata batu sudah terguling. Pertanyaannya begini, siapa yang menggulingkan batu itu? Karena mereka bertanya, tidak mungkin mereka bisa menggulingkan batu yang besar itu. Lalu siapa yang akan mengerjakannya? Ketika mereka sampai, ternyata batu sudah terguling. Lalu siapa yang menggulingkan batu itu? Kita melihat dalam kitab Matius. Matius menjawab pertanyaan di ayat ini. Ayat 2 pasal 28.
Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang, dikatakan apa? Malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu. Pertanyaan, ngapain malaikat ke batu itu? Ayat 2 menjelaskan, dia menggulingkan batu itu. Kalau saya tanya, siapa yang menggulingkan batu itu? Kalau saya tanya dari ayat ini, siapa yang menggulingkan batu itu? Agak ragu, padahal sudah jelas ada ayatnya. Saya tanya ulang, siapa yang menggulingkan batu itu? Malaikat. Pertanyaan dari wanita-wanita yang pergi ke kubur dijawab oleh Tuhan. Maka malaikat punya tugas menggulingkan batu. Masuk ayat yang kelima, Markus 16. Lalu mereka masuk ke dalam kubur. Maka posisi kubur itu saya boleh pastikan bukan posisi tanah datar, tapi ada seperti berbentuk gua, lubang. Maka setelah batu terguling, mereka masuk ke dalam kubur. Dan mereka melihat, dikatakan apa? Seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Kagetnya mereka kita bisa paham. Ketika mereka pergi ke kubur, mereka hanya berpikir, mereka melihat Yesus dikubur di sana. Sebegitu mereka masuk, mereka menemukan seorang muda pakai jubah putih dan duduk. Kaget. Lalu kita bertanya, siapa orang muda ini? Siapa orang muda itu? Yesuskah dia? Saudara, kita melihat dijawab oleh kitab Injil, siapakah yang muda itu atau orang muda itu? Markus 16, siapakah orang muda itu? Matius 28 menjawab, orang muda itu adalah malaikat yang menggulingkan batu, lalu kemudian dia duduk. Saya bisa pastikan dia bukan Yesus. Dia bukan Tuhan yang sudah bangkit. Tugas malaikat menggulingkan batu. Setelah itu dia duduk. Yang duduk ini, orang muda ini bukanlah Yesus. Tapi saya katakan, Matius menjawab bahwa yang duduk orang muda itu, orang muda yang duduk itu adalah malaikat, bukan Yesus. Dan saya mau katakan bahwa mereka tidak menemukan Yesus. Kenapa? Ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Jadi orang muda itu berkata kepada wanita-wanita, engkau mencari Yesus, betul, engkau mencari dia, tapi sekarang adalah Yesus telah bangkit. Sampai di titik ini mungkin mereka berpikir, jangan-jangan dia Yesus. Tapi malaikat berkata, ia tidak ada di sini. Jadi saya pastikan bahwa orang muda ini bukanlah Yesus. Karena orang ini muda berkata, iya, maksudnya Yesus telah bangkit dan sekarang ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Ayat yang ke-7 lebih dijelaskan. Tetapi sekarang katakan, pergilah, katakan kepada murid-murid dan kepada Petrus, iya, Yesus mendahului kamu ke Galilea. Yesus pergi ke Galilea, sementara ada orang muda yang duduk di situ. Dan siapakah dia? Saya katakan dia malaikat. Karena apa? Yesus telah bangkit. Dan sesudah dia bangkit, dia pergi ke Galilea untuk menyatakan dia sudah bangkit. Paham, saudara? Saya mau supaya ketika kita baca firman kita memahami. Jadi orang muda itu bukanlah Yesus,
tapi dia malaikat pesuruhnya Tuhan untuk menyampaikan berita kebangkitan Yesus dan menyampaikan di mana Yesus berada. Jadi orang muda itu adalah malaikat dan dia memberitahukan Yesus telah bangkit dan dia sudah meninggalkan tempat itu. Dia pergi ke Galilea mendahului kamu. Kita masuk di ayat ke-7. Ada satu hal yang menarik. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Saya ulang. Malaikat itu berkata, katakanlah kepada murid-muridnya. Berapa murid-muridnya? Berapa murid-muridnya? 11, bukan 12, karena satu mengkhianati Yesus. Dari 11 ini, apakah semua punya nama? Punya. Tapi ada satu nama yang khusus disebutkan oleh malaikat. Siapa dia? Kita mungkin berpikir begini, kalau begitu Tuhan pilih kasih dong. Tuhan kenapa nggak sebutkan semua anak-anak murid-muridnya? Tapi kenapa Tuhan hanya menyebut satu nama? Saya mau katakan, malaikat berkata, katakanlah kepada murid-murid, itu semua murid, tapi ada satu nama yang khusus disebutkan, dia adalah Petrus. Pertanyaan kita, saudara, kenapa nama ini secara khusus disebut? Kenapa Tuhan tidak daftarkan 11 murid disebutkan satu persatu? Yakobus, anak Zebedeus, dan lain sebagainya. Tapi kenapa satu nama ini khusus? Saudara, kita akan coba bicara tentang hati Tuhan ketika berita ini disampaikan. Dan hati Tuhan yang sama juga ada pada semua orang yang percaya. Kita akan melihat hati Tuhan ketika Tuhan berkata satu nama, yaitu Petrus. Kita coba melihat dalam kitab Markus 14. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Saudara, dari ayat ini saya mau pastikan bicara tentang penggembalaan itu perlu. Kepemimpinan dalam satu penggembalaan itu perlu. Pertumbuhan, perkembangan gereja, saya katakan juga tergantung yang namanya figur atau posisi gembala. Karena dikatakan, aku akan memukul gembala, dampaknya adalah domba-domba itu akan tercerai-berai. Sebab itu setiap anak Tuhan, saya pastikan butuh gembala. Dan semua jemaat yang ada butuh gembala. 28. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Jadi peristiwa Markus 16 ketika Yesus bangkit dari kubur dan dia ke Galilea, itu memang sudah dinyatakan sebelum Yesus mati. Alkitab berkata dia akan bangkit dan mendahului kamu ke Galilea. Dan ketika dia bangkit, dia tinggalkan kubur dan dia berangkat ke Galilea. 29 dari murid-murid yang ada, maka Petrus berkata demikian. Kata Petrus kepadanya, yaitu Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya, tetapi Petrus berkata apa? Aku tidak. Orang lain bisa lemah, aku tidak. Orang lain bisa meninggalkan Tuhan, aku tidak. Orang lain bisa tergoncang, aku tidak. Saudara, saya mau katakan di posisi ini kita berkata, banggalah Yesus karena punya murid seperti Petrus. Kita kadangkala terperdaya oleh kata dan kalimat. Ketika ada statement yang menyenangkan kita berkata, oh bangga punya pengikut seperti ini. Karena apa? Komitmennya luar biasa. Dan dia berkata, orang-orang lain mereka
saya tidak. Kalau kita mungkin berkata, Petrus ini murid yang sangat kuat dan militan. Ayat berikutnya menjelaskan, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga. Saudara lihat, nggak butuh waktu lama, ujian dari perkataan Petrus diuji, terjadi. Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi ayat 31, apa jawab Petrus? Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata. Kalau kita gambarkan, mungkin semangatnya luar biasa, ngomongnya berapi-api. Katakanlah dia seperti pengkhotbah KKR, penginjil yang luar biasa. Dengan sangat tegas dia berkata demikian, sekalipun aku harus mati, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau Yesus, aku takkan menyangkal engkau. Kalau di titik ini kita berkata, aduh, cari yang kayak begini susah. Cari yang kayak Petrus itu nggak gampang. Dan pengaruhnya luar biasa. Semua yang lain pun berkata. Kenapa mereka berani berkata? Karena ada satu motor. Siapa dia? Petrus. Penting dalam penggembalaan, ada orang-orang, saya tidak bicara tentang penyangkalannya, ada orang-orang yang berani berdiri di depan, membawa pengaruh yang baik, sehingga yang lain bisa mengikuti. Amin, saudara. Karena orang yang berdiri di depan ini menentukan yang ada di belakang. Saya bangga di Maranatha, baik koordinator dan jemaat-jemaat lain bisa berdiri bersama dengan saya, sehingga ada banyak orang yang bisa mengikuti. Dan contoh ini ada pada Petrus. Dan Petrus katakan, aku siap mati bersama Yesus. Udah, komitmennya luar biasa. Tidak mudah berkata demikian. Tetapi ujian dari perkataan terjadi. Kita lihat apa yang terjadi setelah ini. Markus 14, bukan di pasal yang lain. Saya ulang, bukan di pasal yang lain, tapi di pasal yang sama, ayat yang berikut. Yesus sudah katakan malam ini, jadi gak butuh waktu lama, diuji oleh Tuhan. Ayat 66, pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Saya katakan yang datang kepada Petrus bukanlah panglima, bukanlah tentara, bukanlah aparat, tetapi dikatakan hanya seorang hamba perempuan dari imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, kata berdiam ini kira-kira apa, saudara? Ada yang digambarkan, ada satu tungku, lalu dia memanaskan tubuhnya di tungku, berdiam. Ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Wanita ini ngomong, ternyata dia kenal siapa Petrus. Ketika dia kenal siapa Petrus, maka wanita ini ngomong, engkau yang selalu bersama dengan Yesus. 68. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud. Lalu ia pergi ke serambi. Dia menghindar. Wanita hanya ngomong, lu kayaknya pengikut Yesus nih. Gua sering lihat dulu sama Yesus. Enggak, gua nggak tahu dia, gua nggak kenal dia. Yang berikut, setelah peristiwa ini, ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, jangan bilang wanita ini usil, tapi mungkin dia ingin memastikan. Perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang di situ, orang ini. Sekarang dia nggak langsung bicara kepada Petrus,
Tapi dia ngomong sama orang-orang, dan di situ ada Petrus. Dia katakan orang ini adalah salah seorang dari mereka. 70. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. Nah, pernyataan wanita didukung oleh banyak orang dan berkata, engkau betul Petrus. Ayat 71, mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut. Baru ngomong, orang lain bisa tergoncang imannya, aku tidak. Baru ngomong, aku siap mati untuk Yesus. Sekarang dia apa? Aku menyangkal dan tidak mengenal dia. Saya katakan, pernyataan Petrus menyakitkan hati. Saudara bisa gambarkan ada orang yang saudara sudah katakanlah ikut saudara bertahun-tahun, saudara hidupi dia, tiba-tiba dalam situasi mungkin sulit dia berkata, saya nggak tahu, saya nggak kenal dia, sampai bersumpah, sakit hati. Tetapi kita akan melihat dalam posisi ini yang pertama, sekalipun Petrus menyangkal Yesus, yang pertama saya menyatakan inilah hati Tuhan. Tuhan itu Maha Pengampun. Petrus menyakiti hati Yesus, tapi Yesus dia berkata, saya jadi sakit hati. Yesus dia berkata, saya dendam sama Petrus. Kita kadangkala sedikit dilukai, luka kita berkepanjangan. Sedikit disakiti, rasa sakit tidak bisa sembuh. Ada lagi orang berkata, kalau kita sudah terluka bagaikan piring beling yang pecah, tidak mungkin lagi bisa utuh. Kalaupun ingin diutuhkan akan berbekas. Tapi saya mau nyatakan, hati Yesus lewat kebangkitannya, dia berkata, sampaikan aku telah bangkit. Dan satu nama secara khusus Yesus katakan, dia adalah Petrus. Kenapa? Karena Yesus punya hati pengampun. Dan hati Tuhan bagi Petrus, dia ingat ada satu sosok pengikut dia yang sudah menyakiti hati dia, tetapi Yesus mengampuni dia. Saya katakan bagi saudara, bagi setiap kita, kata pengampunan bukan slogan, tapi orang percaya harus punya hati sama seperti Yesus. Engkau disakiti mungkin, engkau dilukai mungkin, engkau mungkin berkata, perkataannya membuat saya terluka mungkin, perbuatannya membuat kita tersakiti mungkin terjadi. Tapi jiwa pengampunan yang ada pada Yesus harusnya ada pada setiap kita. Tepuk tangan dong. Kalau jiwa pengampunan ada pada kita, tidak mungkin satu dengan yang lain bisa bermusuhan. Kadangkala suami istri bisa musuh, anak bisa musuhin orang tua. Dia nggak mikir ketika melahirkan bagaimana, membesarkan bagaimana. Tapi ada anak yang nggak suka, bahkan terluka. Tapi saya katakan, Yesus menunjukkan lewat kebangkitan, dia punya jiwa pengampun. Dia tidak berkata, saya akan menghukum Petrus, tapi dia katakan, sampaikan kepada Petrus. Yang kedua, hati Tuhan lewat kebangkitannya, dia menyatakan bahwa Tuhan tidak menghendaki ada yang binasa. Harusnya dengan penyangkalan Petrus, Alkitab berkata demikian, barang siapa menyangkal namaku, maka aku akan menyangkal nama dia di hadapan Bapa. Dan saya bisa pastikan dalam posisi ini, maka Petrus masuk kategori itu. Dia menyangkal nama Yesus. Yesus juga bisa berkata, saya tidak mengenal Petrus. Tetapi saya mau katakan bagi setiap kita, sekalipun dengan kutukan yang sudah dilakukan oleh Petrus, Tuhan tidak pernah merindukan dia binasa. Sesakit-sakitnya yang kita buat bagi Tuhan kita, Tuhan tetap berharap jangan ada seorang pun yang binasa. Tapi doa Tuhan, semua jemaat yang hadir pada siang hari ini, kita adalah warga negara kerajaan surga. Dan hati Tuhan bagi setiap kita. 2 Petrus berkata, dia tidak menghendaki seorang pun binasa.
Yang ketiga, hati Tuhan dalam peristiwa ini, Tuhan tidak ingat kesalahan Petrus. Sekalipun dia bersalah, bahkan menyangkal nama Tuhan, bukan hanya 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Dan ungkapan yang terakhir sangat menyakitkan. Dia mengutuk dan bersumpah berkata, saya tidak mengenal Yesus. Dengan kutukan, dengan sumpah sekalipun. Tapi saya katakan, Yesus tidak ingat kesalahan itu. Kenapa banyak kali kita orang percaya kita ingat kesalahan orang melulu? Ketika orang berbuat salah, kita delete nama dia. Dan semua yang ada dari kita delete, kita hapus. Seakan-akan terhapuslah dia dari muka bumi. Kenapa? Karena kesalahan, sedikit kesalahan. Kesalahan Petrus jauh lebih besar. Tapi Tuhan tidak ingat kesalahannya. Mazmur 130 berkata demikian. Jika Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan kita, siapa yang bisa tahan di hadapan Tuhan? Anda mau datang ke rumah Tuhan, saya pastikan ada kesalahan saudara. Kenapa? Kalau kita berpikir sesuatu yang buruk, salah. Dan banyak hal. Tapi saya katakan, Yesus lewat kebangkitannya, dia tidak ingat lagi kesalahan. Dan dia sebutkan, sampaikan kepada Petrus. Yang terakhir, yang keempat, yang Tuhan nyatakan, Tuhan tidak biarkan Petrus jatuh sampai tergeletak. Kita boleh jatuh, siapapun bisa jatuh, hamba Tuhan bisa jatuh, para pengurus bisa jatuh, orang yang dekat dengan Tuhan bisa jatuh. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak biarkan sampai tergeletak. Saudara bisa gambarkan ketika nama Petrus disebutkan oleh Yesus, sementara ada 10 murid yang lain, mereka juga dengar dan mereka berkata, kenapa harus nama Petrus? Tapi dalam konteks ini saya katakan, sosok Petrus menjadi sorotan karena penyangkalannya. Sosok Petrus menjadi orang yang saya mungkin katakan orang yang tertuduh, terpinggirkan. Semua orang mencibir tentang Petrus. Orang berkata Petrus tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih, sudah dipelihara, diberikan apa yang dia perlukan, tapi sekarang menyangkal nama Yesus. Saya pastikan hati Petrus hancur. Itulah sebabnya ada ayat Alkitab berkata, dia menangis terseduh-seduh, sesenggukan. Karena apa? Pelanggaran yang telah dia buat, dan dia merasa tidak berlayak di hadapan Tuhan. Tapi ketika Yesus bangkit, Yesus ingat satu sosok yang sedang jatuh. Siapa dia? Petrus. Maka Yesus berkata, sampaikan kepada Petrus. Dan saya bisa pastikan ketika berita ini sampai, ini mengangkat posisi Petrus yang tadinya jatuh. Dia tidak lagi tergeletak, dia mampu bangkit. Karena apa? Yesus ingat nama dia secara khusus. Kalau Tuhan ingat kejahatan kita, kesalahan kita, pelanggaran kita, kita tidak berlayak. Kalau kita bicara tentang kejatuhan kita tidak mampu bangkit kembali. Tapi saya katakan, lewat kebangkitan Yesus Kristus, maka dia nyatakan orang-orang yang jatuh, yang mungkin hampir-hampir hancur, Alkitab menjelaskan bulu yang terkulit tidak akan dipatahkannya, bahkan sumbu yang hampir padam tidak akan dipadamkannya. Dia bangkitin kembali. Itulah sebabnya dia berkata, sampaikan kepada Petrus, supaya apa? Petrus bisa kembali. Setiap orang bisa jatuh, tapi Tuhan mau tidak boleh sampai tergeletak, karena Tuhan mengangkat Petrus kembali. Setiap kita bisa jatuh, tapi saya pastikan selalu ada tangan Tuhan yang menopang kita.